Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Prasetyo, peserta Latsar Mahkamah Agung, bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar, gelombang 2, golongan 3, angkatan 7, kelompok 2. Saya akan mempresentasikan nilai akuntabel dan kompeten secara konseptual dan memberikan contoh perilaku yang memahami nilai tersebut. Pembahasan ini saya mulai terlebih dahulu mengenai apa itu sebenarnya definisi akuntabel. Akuntabel secara sederhana berarti tanggung jawab. Dalam konteks ASN, akuntabel berarti ASN harus siap mempertanggungjawabkan segala tindakan dan keputusan yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab ini tidak hanya kepada atasan, tetapi juga kepada masyarakat yang dilayani. Pentingnya akuntabilitas. Yang pertama, kontrol demokratis. Akuntabilitas adalah salah satu pilar utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Dalam sebuah sistem demokrasi, pejabat publik dan lembaga pemerintah harus bertanggung jawab atas tindakan dan kebijakan yang mereka lakukan kepada masyarakat. Ini melibatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, dan adanya mekanisme koreksi jika terjadi kesalahan atau penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Akuntabilitas berperan penting dalam mencegah korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dengan memastikan bahwa pejabat publik dan lembaga pemerintah bertanggung jawab atas tindakan mereka melalui transparansi, pengawasan internal dan eksternal, penerapan sanksi dan hukuman. Tanpa akuntabilitas yang kuat, korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan bisa berkembang dengan mudah, merusak kepercayaan publik dan menghambat pembangunan sosial, ekonomi, serta stabilitas politik. Selanjutnya, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. ASN berperan penting dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan nilai berorientasi pelayanan, memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat, dan selanjutnya melaksanakan tugas dengan kualitas yang baik. Akuntabilitas memastikan pekerjaan dilakukan dengan baik karena memberikan tekanan pada individu ataupun lembaga untuk memenuhi tanggung jawab dan standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya akuntabilitas, pekerjaan tidak hanya selesai, tetapi juga memenuhi standar kualitas dan tanggung jawab terhadap masyarakat yang dilayani. Aspek-aspek akuntabel. Yang pertama, akuntabilitas adalah sebuah hubungan, yang berarti terdapat sebuah hubungan yang mengacu pada keterkaitan antara dua pihak, di mana salah satu pihak sebagai pemberi tanggung jawab yang memegang otoritas untuk meminta penjelasan dan di pihak lainnya meminta pertanggungjawaban dari yang menerima tanggung jawab. Selanjutnya, akuntabilitas berorientasi pada hasil. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas menekankan tanggung jawab tidak hanya pada proses pelaksanaan tugas, tetapi juga ada pencapaian pada tujuan dan dampak dari pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, akuntabilitas membutuhkan adanya laporan. Hal ini berarti laporan berfungsi sebagai alat utama untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan hasil dari pihak yang diberi tanggung jawab kepada pihak yang memberikan otoritas. Dan selanjutnya, akuntabilitas memerlukan konsekuensi. Hal ini menandakan bahwa adanya konsekuensi, karena tanpa konsekuensi akuntabilitas tidak akan efektif. Konsekuensi memastikan bahwa tanggung jawab yang diberikan dipenuhi dengan serius dan bahwa ada dampak nyata ketika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, akuntabilitas memperbaiki kinerja. Hal ini berarti akuntabilitas memperbaiki kualitas pekerjaan karena mendorong individu atau organisasi untuk bertanggung jawab atas hasil dan proses pekerjaan mereka, serta memastikan bahwa setiap tindakan diawasi, dievaluasi, dan ditingkatkan. Tingkatan akuntabilitas. Pertama, akuntabilitas dimulai dari personal, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan seseorang,
baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun sosial. Ini berkaitan dengan bagaimana seseorang bertanggung jawab atas dirinya sendiri secara keseluruhan, termasuk perilaku, keputusan, tindakan, dan hasil dalam semua konteks kehidupan. Selanjutnya, akuntabilitas pribadi, di mana tanggung jawab seseorang atas tindakannya sendiri, termasuk bagaimana ia memenuhi tugas dan kewajibannya di tempat kerja atau dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, akuntabilitas tim, di mana tanggung jawab bersama dalam sebuah tim atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, akuntabilitas organisasi, tanggung jawab organisasi secara keseluruhan dalam menjalankan misinya, menggunakan sumber daya secara efisien dan mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, akuntabilitas stakeholder. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab lembaga pemerintah atau organisasi publik untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat atau konstituennya. Dalam melaksanakan nilai akuntabel, terdapat panduan perilaku atau kode etik yang harus dilakukan. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur. Hal ini berarti bertindak dengan kebenaran dan transparansi. Selanjutnya, bertanggung jawab, mampu mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Selanjutnya, cermat, memperhatikan detail dengan teliti dalam melakukan pekerjaan dengan penuh kehati-hatian agar hasilnya akurat dan tidak terdapat kesalahan. Selanjutnya, disiplin, memiliki kemampuan untuk mematuhi aturan, jadwal, dan prosedur yang telah ditetapkan. Selanjutnya, berintegritas tinggi, memiliki prinsip moral yang kuat dan konsisten dalam bertindak. Selanjutnya, menggunakan kekayaan dan milik negara secara bertanggung jawab. Hal ini berarti mengutamakan integritas dan akuntabilitas dalam setiap keputusan dan tindakan, bahwa memastikan semua penggunaan sumber daya untuk mendukung kepentingan publik. Selanjutnya, efektif, mencapai tujuan yang diinginkan dengan cara memberikan hasil yang maksimal, memastikan bahwa setiap tindakan berkontribusi pada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, efisien, memanfaatkan sumber daya dengan optimal, menghindari pemborosan, dan memastikan bahwa setiap unit sumber daya memberikan hasil terbaik dengan biaya yang seminimal mungkin. Selanjutnya, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Hal ini merujuk pada tindakan yang tidak menggunakan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki dalam posisi jabatan yang ia emban untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat contoh-contoh nilai akuntabel yang dapat kita lakukan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Yang pertama, absen kehadiran dan pulang tepat waktu. Yang kedua, membuat laporan kinerja baik bulanan, triwulan, semester, ataupun tahunan. Selanjutnya, melakukan perawatan rutin terhadap barang milik negara. Dan yang terakhir, menolak tindakan KKN. Selanjutnya, nilai kompeten. Kompeten yaitu memiliki kemampuan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Selanjutnya, pentingnya nilai kompeten. Yang pertama, peningkatan kualitas pelayanan publik. ASN yang kompeten mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan tepat. Mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan kewenangannya dengan efektif. Selanjutnya, penguatan integritas dan akuntabilitas. ASN yang kompeten akan lebih bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya. Selanjutnya, pengembangan organisasi dan citra ASN. ASN yang kompeten akan berkontribusi pada kinerja keseluruhan organisasi pemerintahan, mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah. ASN yang kompeten akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mereka menjadi contoh yang baik dan menunjukkan bahwa ASN adalah sosok yang profesional dan dapat diandalkan. Dalam melaksanakan nilai kompeten, terdapat panduan perilaku atau kode etik yang perlu dilaksanakan.
Yang pertama, meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah-ubah. Hal ini berarti secara aktif, ASN perlu mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan diri agar mampu mengatasi masalah atau situasi baru yang muncul secara terus-menerus. Ini menuntut seorang ASN untuk menjadi proaktif, adaptif, dan selalu bersedia belajar hal-hal baru. Selanjutnya, membantu orang lain belajar. Ini adalah proses aktif yang melibatkan seorang ASN dalam memfasilitasi rekan kerjanya ataupun orang sekelilingnya, baik membimbing ataupun mendukung individu lain untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman baru. Selanjutnya, melaksanakan tugas dengan kualitas baik, berarti menyelesaikan suatu pekerjaan atau tanggung jawab dengan hasil yang memenuhi atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan. Ini bukan hanya tentang memenuhi kewajiban, tetapi juga tentang mencapai keunggulan dan memberikan kontribusi positif bagi diri sendiri dan khususnya bagi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, seorang ASN perlu memiliki kompetensi. Yang pertama, kompetensi teknis, yaitu seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang spesifik dan dapat diukur yang dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas teknis jabatannya. Selanjutnya, kompetensi manajerial adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan seorang ASN untuk memimpin atau mengelola suatu organisasi atau tim. Selanjutnya, kompetensi sosial ASN adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan seorang ASN untuk berinteraksi secara efektif dengan masyarakat yang beragam. Ini mencakup kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik, membangun hubungan yang positif, memahami perbedaan budaya, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Berdasarkan uraian yang saya jelaskan sebelumnya, terdapat beberapa contoh yang dapat kita laksanakan dalam implementasi nilai kompeten. Yang pertama, mengikuti pelatihan profesi. Yang kedua, saling membantu rekan kerja. Yang ketiga, melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Dan yang terakhir, menguasai teknologi informasi sesuai dengan tuntutan dan keharusan zaman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.